Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun berada. Dari beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Ranai Natuna, kembali sapa Anda melalui acara obrolan budaya malam ini untuk edisi Selasa 23 Februari 2021. Semoga Anda senantiasa sehat dan tidak lupa menerapkan protokol kesehatan ya di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Iya, pendengar dan juga pemirsa RRI Net, malam ini melalui obrolan budaya, kami dari RRI Ranai akan mencoba mengupas tentang tradisi cecah inai dalam perkawinan Melayu Natuna. Baik pemirsa, sudah bersama kami malam ini ada Kepala Bidang Kebudayaan, ada Bapak Hadisun. Selamat malam Pak Hadisun. Sebuah pantun untuk pendengar dan pemirsa RRI Net. Bismillahirrahmanirrahim. Kembang di taman tumbuh sekuntum, bunga cempaka indah warnanya. Kami ucapkan assalamualaikum kepada seluruh pendengar dan pemirsa dimanapun berada. Ya, baik, cukup disambut pantun ya untuk malam ini. Nah, Pak Hadisun tidak sendirian, pendengar juga pemirsa. Ada Mak Inang kalau bahasa Ranainya ya. Nah, Mak Inang ini punya peranan penting dalam suatu adat perkawinan. Kalau tidak ada Mak Inang, tidak sukses acara perkawinan tersebut. Ada Ibu Omi Farnida. Iya. Selamat malam, Bu Omi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk pemirsa di mana aja berada. Iya, kabarnya sehat ya malam ini. Alhamdulillah ya? Sehat. Nah, iya pendengar dan juga pemirsa, malam ini kita akan ngobrol ya tentang tradisi cecah inai dalam perkawinan Melayu Natuna. Nah, kita tahu tradisi ini memang suatu kebiasaan adat istiadat yang secara turun-temurun ini diwariskan kepada kita. Nah, saya ke Pak Hadisun terlebih dahulu. Pak Hadisun, melihat perkembangan zaman, perkembangan teknologi yang semakin canggih, bagaimana Bapak melihat tradisi yang ada di Natuna saat ini, Pak? Baik, Bu Nadia, Kak Nadia ya. Iya. Secara umum memang alhamdulillah untuk saat ini adat istiadat Natuna masih tetap berjalan, terutama untuk cecah inai ini masih tetap lestari. Ya, ini mulai dari kampung-kampung, dari kecamatan, desa-desa, ya, hingga kampung-kampung, bahkan sampai di ibu kota pun ini masih tetap terjaga. Meskipun memang tetap ada pergeseran dari zaman ke zaman ini kan, karena ini budaya ini sifatnya akan selalu dinamis, bergerak. Jadi ada sedikit banyak pergeseran meskipun tidak signifikan. Tetap ada pergeseran, tetapi memang hal-hal yang memang agak krusial memang tetap dijaga, yang sifatnya fundamental itu masih tetap dijaga. Jadi secara umum untuk adat perkawinan khususnya cecah inai yang juga pada akhirnya ditutup dengan tepung tawar ini masih tetap lestari, tetap ada di tengah masyarakat Natuna. Baik. Ya, walaupun di tengah perkembangan zaman ini tetap masih lestari begitu Pak ya? Iya, masih tetap ada, meskipun memang dengan perkembangan Natuna saat ini yang tentu saja semakin berkembang, semakin banyak pendatang, semakin homogen, Natuna semakin majemuk begitu. Tetapi orang-orang Melayu Natuna masih tetap memegang adat istiadat pernikahan itu, meskipun ada yang memang sudah melaksanakannya dengan tata cara yang lebih agak modern gitu, tapi masih cukup banyak persentase masyarakat yang masih melakukan adat istiadat pernikahan sebagaimana dilakukan oleh datuk-datuk moyang kita dari zaman dahulu. Baik, nah kita langsung ke Mak Inangnya nih yang sering memimpin prosesi cecah inai ini ya, Bu Omi. Nah, Bu Omi, untuk prosesi cecah inai ini perlengkapan apa saja yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu sebelum melakukan prosesi cecah inai ini? Baik, terima kasih Mbak Nadia atas waktunya. Di sini kita sebelum melaksanakan cecah inai ini, yang harus kita persiapkan pertama yaitu Pretih ya, pretih, beras kunyit atau beras basuh. Beras basuh itu ya beras putih dicampur gitu. Setelah itu asam garam dan telur,
juga ada inai. Inai ini inai tumbuk, biasanya dipakai untuk acara cecah inai. Dan setelah itu yang terakhir ini itu air tepung tawar. Iya. Kalau bahasanya dulu itu air tepung tawar ini, kalau sekarang orang memakainya pakai air mawar. Tapi karena turun temurun, jadi dari dahulu turun temurunnya tetap kita memakai air yang bersih. Kita cari air itu yang pasti jernih dan bersih ya, yang kita pakai untuk acara adat Melayu ini. Nah, dari perlengkapan yang disebutkan dan disiapkan tadi nih Bu Omi, ini makna dari semua perlengkapan ini apa? Kenapa harus ini begitu? Iya, sebelum saya jelaskan sedikit ini, biasanya kalau diadakan acara cecah inai ini biasa diadakan pengantin pria ini menikah di kediaman wanita. Mempelai laki-laki datang ke rumah mempelai wanita dan melaksanakan ijab dan kabul terlebih dahulu, baru melaksanakan cecah inai. Karena biasanya acara cecah inai diadakan kalau mengikuti adat Melayu, cecah inai diadakan setelah pengantin ini menikah di dalam rumah, di dalam kediaman perempuan. Terus kita melaksanakan itu ya di dalam rumah, di kediaman mempelai wanita itu. Karena kalau menurut adatnya seperti itu. Tapi kalau zaman sekarang ini ada yang kepingin menikahnya di kantor KUA, tapi karena punya niat di dalam keluarga, pingin nanti di gedung, boleh saja. Itu tidak merepotkan ya, tidak harus seperti apa, tidak. Tapi kalau mengikuti sepenuhnya itu seperti caranya, ada caranya yang sudah ditentukan gitu. Terus kalau pertama kita melaksanakan cecah inai ini yaitu menabur beras kuning, pertih dan basuh tadi. Itu mulainya dari atas kepala, menabur sebelah kanan dan kiri. Itu suatu petanda dan makna juga ya. Maknanya yaitu bahwa pada hari itu kita didatangi suatu kebahagiaan di dalam keluarga. Dan setelah itu kita pakai asam garam, gula, asam. Nah, kenapa harus ada asam? Iya, itu ada maknanya Mbak. Karena asam garam gula ini ketika dalam kehidupan berumah tangga, tentunya kedua mempelai ini nanti dia pasti sebelum menjalani pasti dia akan tahu, oh ada garamnya, ada susahnya, ada senangnya, ada juga pokoknya nano-nano lah begitu ya. Kalau seperti sekarang rasanya begitu ya Bu Omi gitu. Ya, ada asam, ada garam, ada juga gula. Betul, ya. Baik. Dan setelah itu kita melaksanakan ini renjis atau memutarkan telur di kepala, di kejidat, terus itu merenjis atau memutar. Itu ada maknanya juga. Apa maknanya itu? Kalau kita pegang telur nih Mbak Nadia, pasti takut, khawatir kan? Jadi kalau ketika kita dalam berumah tangga yang merasa keningnya diputar sama telur, ketika dia dalam menjalani rumah tangga tentu dia akan merasakan was-was loh, takut telur itu pecah. Iya. Dan ketika kita menjalani itu berumah tangga, kita bertindak sesuatu dan tanggung jawab dalam keluarga itu sangat besar, dan memutuskan sesuatu itu harus dengan bijaksana dan tidak harus tergesa-gesa. Jadi itu gunanya telur itu kalau kita pegang, oh hati-hati. Kalau siapa pegang telur, hati-hati ya, itu pasti ada maknanya. Dan berikutnya itu cecah inai. Inai ini dikasih di telapak tangan wanita atau pria, itu biasanya dari sebelah kanan dulu baru sebelah kiri. Dan apa maknanya? Maknanya itu ini Mbak Nadia. Iya. Itu petanda mereka sudah melaksanakan ijab dan kabul. Mereka sudah resmi jadi suami istri dan ada tandanya. Oh dia pengantin baru. Pasti ada tanda ya ketika kita ada cecah inai gitu kan, ada tandanya. Dan setelah itu setelah inai ditaruhkan di telapak kanan, kita renjiskan. Itu ada aturannya juga.
renjiskan ke bahu kanan terus bahu kiri. Menurut alif lam kata orang, dan menjalani kehidupan rumah tangga itu ya harus kuat dan tekad ya. Mudah-mudahan mendapat rezeki membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah tadi. Itu Mbak Nadia. Nah, Bu Omi, ini merenyisnya kenapa harus di bahu begitu, Bu? Iya. Memang adatnya seperti itu? Atau? Kalau menurut orang tua-tua dahulu, Iya. karena apa? Karena kita dalam kehidupan ini mempunyai aturan ya Mbak, mempunyai aturan. Kalau kita misalnya menepuk, ibaratnya kalau kita itu bengong atau tertidur gitu, ditepuk gitu atau terkejut gitu kan. Begitulah ketika dia terasa aku ditepuk dulu sama daun tepung tawar. Jadi dalam kehidupan rumah tangga itu gunanya. Makanya kalau kita anak kita atau saudara kita ketika duduk di pelaminan, duduk bersanding ketika acara cecah inai segini, kita memang harus perhatikan orang yang melaksanakan cecah inai memberi doa restu kepada kita, itu kita perhatikan. Karena apa? Kalau kita perhatikan besar maknanya, besar sekali maknanya. Menepuk, contohnya saja Mbak Nadia, kalau kita dikasih telur aja di kening kita hati-hati. Begitu dalam kehidupan berumah tangga. Jadi yang memberi restu kepada kita itu bukan orang yang ini, orang tua-tua dan orang-orang yang jelas-jelas tokoh-tokoh yang sangat berarti bagi kita untuk memberi kita doa restu pada hari itu. Baik, jadi tadi itu ada di depan kita ada beberapa perlengkapan ya, Bu Omi ya, sebelum kita melakukan tradisi cecah inai dalam perkawinan adat Melayu Natuna. Nah, saya ke Pak Hadisun nih, Pak Hadisun. Nah, kita tahu Mainang. Nah, ini keberadaannya memang memegang peranan penting nih dalam menentukan kesuksesan prosesi acara perkawinan apalagi adat Melayu. Nah, untuk keberadaan Mainang sendiri di Natuna saat ini seperti apa generasinya? Ya baik Kak Nadia. Jadi untuk saat ini ya memang sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi bahwa untuk adat nikah kawin ini alhamdulillah masih tetap terjaga, tetap lestari di Natuna. Nah, artinya bahwa keberadaan Mainang tentu saja masih tetap ada gitu kan. Apabila tidak ada Mainang maka susah nih kan. Nah gitu. Memang bahwa pemahaman dari Mainang tentu agak bergeser nih dari kentalnya tahu orang-orang dahulu Mainang di masa yang lalu tentu agak berbeda nih dengan pahamnya Mainang di masa yang sekarang. Mungkin tentang bagaimana sesungguhnya yang terkandung intisari dalam tepung tawar, di dalam ada istiadat berinai begitu. Kemudian contoh misal dalam cecah ini kan harus jumlahnya gasal 3, 5 atau 7 atau 9 atau maksimal 13. Nah gitu kan. Nah ini tentu ada makna begitu. Kenapa harus gasal gitu kan. Nah, karena memang cecah ini tidak terlepas dari syariat Islam juga. Nah, karena makna besarnya dalam cecah ini yang dibalut dengan tepung tawar pada akhirnya penutupnya ini tentu bermakna doa, ucapan selamat, meminta kepada Allah Ta'ala pencipta alam ini gitu kan. Nah itu makna sesungguhnya yang terkandung dalam ini ya, sebagaimana dijelaskan oleh Kak Omi tadi. Nah ini adalah makna besar daripada cecah ini dan tepung tawar ini. Karena di dalam tepung tawar meskipun tidak ada doa, tidak ada yang memakai doa selamat, ada yang memakai puji-pujian dan juga ada pantun yang ada syairnya. Kalau boleh saya coba praktekkan sedikit syairnya. Coba, bisa? Coba ya, Pak Omi ya? Boleh. Tapi saya buka coba saya lihat dulu ini. Iya, Karena tak hafal saya memang. Contoh barangkali pendengar pemirsa mungkin nak dengar sedikit bagaimana tepung tawar Natuna itu gitu kan. Baik, saya coba sedikit. Bismillah permulaan kata, alhamdulillah puji semata, assalamualaikum selamat sejahtera kedua mempelai yang kami mulia. Itu salah satu awalnya. Tepung tawar, tepung jati, tepung tawar silam bari,
tinggal doaku nur sekali, tepung tawarku ada ganti. Tuh kita coba lanjut sedikit. Berkokok ayam piring kuning, berkokok ayam di pagi hari. Bismillah aku menebar beras kuning, membuang sial dengan pemali. Nah, itu maknanya bahwa dengan tepung tawar ini beras kuning ditabur, kemudian peti ditabur. Nah, itu bermakna membuang sial dengan pemali. Artinya ini adalah doa-doa dan puji-puji gitu. Nah, intinya karena dalam mengarungi rumah tangga itu tentu harus dulu dibersihkan dulu gitu hatinya, kedua mempelai juga didoakan semua oleh semua pihak. Nah, itu adalah salah satu contoh syair tepung tawar yang lazimnya dipakai oleh masyarakat Natuna. Mungkin kalau nak dilanjutkan lagi, saya tunggu barangkali siapa nanti yang nak menikah nak memakai tepung tawar ini. Ya, baik, mungkin itu karena dia. Iya, pendengar dan juga pemirsa RRI Net, kita break dulu sejenak ya, tetap bersama kami di acara Obrolan Budaya. Lepas duduk bersanding, jalan rapat bergandeng, salam bersalam keliling, sambil mata menjeleng. Direnggis-renggis ditilis, ditapungi wartawan, air beras kuning ditabur, disiram si air mawar. Riang pengantin baru, gurau senda bercumbu, aman damai selalu sampai ke anak cucu. Direnggis-renggis ditilis, ditapungi wartawan, air beras kuning ditabur, disiram si air mawar. Direnggis-renggis ditilis, ditapungi wartawan, air beras kuning ditabur, disiram si air mawar. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net, masih bersama kami RRI Ranai di acara Obrolan Budaya dengan tema kita malam ini yaitu tentang tradisi cecah inai dalam perkawinan Melayu Natuna. Iya, saya ke Pak Hadisun lagi nih, Pak Hadisun. Nah, tadi terkait dengan keberadaan Mak Inang di Natuna untuk saat ini, itu seperti apa, Pak? Ada tidak wadah yang disiapkan gitu untuk dilakukan pelatihan untuk meneruskan generasi Mak Inang yang mungkin ya usianya sudah tidak muda lagi dan sebagainya? Ya baik, karena dia jadi secara umum memang Natuna tetap ada regenerasi Mak Inang, dari Mak Inang kita yang lumayan tua. Ini contoh Kak Omi ini adalah Mak Inang muda kan, memang muda yang memang muda, cantik gitu kan. Makanya saya agak ragu nak bilang ibu tadi kan, bagusnya kakak aja. Jadi kita pada tahun 2017 yang lalu sudah pernah membuat kajian tentang adat tata cara perkawinan, mulai dari proses awalnya sekali merisik, kemudian meminang, kemudian juga menghantar nikah, akad nikah, cecah inai, dan sampailah berambih gitu. Nah, berambih. Jadi pada prinsipnya memang upaya untuk melestarikan adat istiadat pernikahan ini termasuk keberadaan pelaku budayanya seperti Mak Inang, itu juga termasuk dalam program kita yang sudah coba kita terapkan 2017 yang lalu. Memang ini sudah jeda sekitar 4 tahun nih. Setelah 2017 kita belum lagi melaksanakan secara khusus program pelatihan itu. Workshop kalau dulu kita buat, artinya ada pembicaranya, memang tidak berbentuk pelatihan secara penuh gitu, tapi lebih menggali apa sesungguhnya yang ada di kecamatan-kecamatan, apa yang ada di Kepulauan Riau, dan apa yang ada dari narasumber-narasumber kita waktu itu. Ya memang
secara tidak langsung kita tetap melakukan pendekatan-pendekatan sosialisasi himbauan untuk terus menjaga kebudayaan kita, baik itu melalui salah satu juga melalui RRI. Iya. Ini selalu kita ajak masyarakat untuk tetap melestarikan budaya kita. Budaya kita yang punya. Kalau tak kita siapa lagi? Iya, betul. Kalau kita yang menjaga, maka tak ada orang yang nak menjaga. Termasuk tata cara nikah ini. Nah, kalau tak masyarakat Melayu sendiri yang nak menjaga, siapa lagi yang nak menjaga kan itu? Maka dia akan hilang. Ketika dia dah hilang, nak membangkitkan kembali itu susah. Butuh waktu yang lama. Kebudayaan ini mungkin tidak sama dengan fisik. Kalau kita nak bangun sebuah gedung, mungkin hitungan bulan, bangun dari awal, dari nol, berapa bulan, 3 bulan jadi sebuah gedung. Kebudayaan tidak begitu. Untuk menjadikan seorang Mak Inang, ini butuh waktu bertahun-tahun. Kak Omi mungkin butuh waktu 10 tahun belum tentu jadi seorang Mak Inang. Nah, beliau mungkin ikut ibunya beliau dulu dari bertahun-tahun yang lalu sampai beliau bisa berjalan sendiri menjadi seorang Mak Inang. Tak sedikit waktunya, 3 bulan tak jadi apa-apa. Ibaratnya prosesnya 1 itu tahun lama belum, begitu, iya Pak, prosesnya ya? lama. Membangun kebudayaan itu lama sekali. Jadi barangkali Kak Omi bisa bercerita bagaimana proses Iya. beliau sampai menjadi seorang Mak Inang yang memang bikin bisa mandiri. Iya. gitu. Ya, Kak Omi? Awalnya bagaimana nih Bu Omi tertarik untuk menjadi Mak Inang? Terus apa ya? Apakah dari awal sudah merasa memiliki bakat di situ? Ya Mbak Nadia, awalnya itu mungkin dari keluarga ya, dari emak saya memang suka menolong keluarga untuk melaksanakan jadi Mak Inang, kasih pengantin makan kan gitu. Jadi sering mengikuti, diundang atau dipanggil lah kata orang sini ya. Jadi ngikut, ketika emak tak ada, tetap orang cari di rumah tuh siapa. Iya. Ya Omi lah bisa minta tolong lah ya gitu. Akhirnya mungkin persiapan orang itu yang punya hajat itu dia nak itu persiapan dari kita semua. Nah, nanti mak saya pun dah bilang nanti siapkan inai, tumbukkan inai, siapkan beras kuning untuk apa. Dari itulah saya tahu bahwa peralatan cecah inai ini memang saya tahu itu memang pengetahuan itu dari turun temurun lah yang saya tahu. Terus dan kalau misalnya kalau orang nak cecak ina ini ada nak macam-macam pula kan, ada tergantung lilin pula. Lilin dia ada lilin 5, ada lilin 7 tetap ganjil. Kata Pak Edison tetap ganjil kita kalau adat Melayu nih ya. Lilin 5 ini nanti setelah bercecak inai ini kan ada diiringi sama pantun ini Mbak Nadia ya. Diiringi sama pantun, ada kompang dia kadang, ada nyanyi lagu-lagu dia sedikit renjis-renjis lah kayak gitu. Diiringi pengantin itu dengan kompang dan orang melakukan yang orang tua-tua kita melaksanakan doa restu kepada kedua mempelai ini, itu pun tidak dia ambil berkat tuh biasanya bukan dari orang ibu kandung atau ayah kandung biasanya ya, nanti tamu undangan orang tua-tua sesepuh biasanya yang diambil dulu. Karena apa Mbak Nadia? Karena yang orang tua pengantin tuh tetap selalu mendoakan anaknya, tetap merestui. Jadi biasanya kita ambil dari tamu dan tokoh adat dan keluarga yang terdekat untuk memberi doa restu itu. Itu Bu Omi berapa orang yang disiapkan untuk melakukan cecah ina ini? Iya, biasanya tuh tergantung lilin. Makanya lilin. kalau saya itu diminta untuk persiapan cecah inai, terus ada telur merah sama nasi pulutnya itu. Biasanya kalau lilin 5 tuh 5 pasang. 5 pasang. 5 pasang itu kadang kalau memang ada orang yang pembaca doa itu lain orang, biasanya diambil ya orang yang terakhir ya. Biasanya berarti 10 ya. 5 pasang berarti 10 orang. Biasanya diambil lalu pihak wanita itu 3, pihak laki-laki itu 2. Jadi yang terakhir selalu kena baca doa. Dan setelah melaksanakan doa restu cecak inai kepada kedua mempelai ini dikasih itu tadi apa? Telur merah. Telur merah itu ungkapan terima kasih.
doa yang telah diberikan kepada anak Anda yang berdua ini telah istilahnya telah melaksanakan ijab kabul dan diberi doa ya. Tentunya doa orang tua itu keluarga yang terdekat tentunya doa yang terbaik untuk kedua mempelai itu. Iya, silakan Pak Hadisun. Yang nak tambahkan. Tambah kami. Jadi telur yang biasanya diberikan itu bukan telur merah sembarang merah. Tapi merah dia merah tekek. Oh, merah tekek. Pasak itu merah tekek. Merah tekek. Merah Tak hati. boleh pink-pink, tak boleh juga. Merah hati. Merah hati. Agak-agak kemarun. Bertanda bahwa memang telur ini adalah rasa tulus dari hatinya yang paling dalam dari pengantin untuk orang yang telah mendoakan dia ni, yang telah menepuk tepung tawar, yang telah menabur pertih, telah mencalit mengoleskan inai gitu. Nah inilah makna kenapa bisa ke telur kuning kan, bisa telur biru, tetapi kenapa harus telur merah? Harus telur merah kan seperti itu. Dan merahnya bukan merah sama, bukan merah pink ya. Kalau kita bilang merah pink itu merah sama. Nah ada merah tapi merah tekek gitu. Merah tekek. Itulah kira-kira makna tambahannya dari saya. Iya, saya ke Bu Omi lagi nih, Bu Omi. Kenapa memilih untuk menjadi Mak Inang nih tertarik gitu? Apa karena memang hanya keluarga atau memang dari hati? Apa nih? Apa yang membuat tertarik dia? Tertarik jadi Mak Inang ini karena saya memang suka menolong dan unik rasanya ya. Kalau unik, orang yang tak bisa, jarang-jarang orang yang bisa mengerjakan mempersiapkan hal seperti ini, jarang-jarang ada gitu kan. Apalagi di umur saya, pasti orang yang tua-tua dulu gitu kan. Tapi ketika keluarga, yang saya rasakan keluarga, ketika dia pingin hajat, terus dia tak tahu apa-apa, tapi dia pingin, dia bertanya. Makanya saya sampai bertanya kepada orang yang orang tua lam gitu kan, dan bertanyakan lagi karena yang Mak Inang sekarang ini yang saya nampak itu yang sering dianukan memang mak saya jadi kan, jadi saya bingung harus mak saya terus, kadang-kadang mak tak ada gitu, kasihan pula orang nih ya gitu, sering dengan hal kayak gitu, pinginlah dalam hati itu pingin biar aku bantu, bukan istilahnya karena orang membayar kita, pertamanya tidak, karena keluarga itu ingin kalau ada nikah di rumah kita cica inai aja lah, kata dia gitu kan. Tapi saya tidak pandai. Ini ada keluarga kita pandai. Kalau nak kita buat macam ni, saya ajarkan. Nak lilin berapa, nak ni berapa. Lilin itu kan adat kan. Ndak semua lilin orang pakai, ndak semua suku memakai lilin 7. Nak memakai lilin 5 itu ndak ini kan. Biasa lilin 5 itu orang biasa ya, Bang Edison ya. Keluarga yang sederhana, yang biasalah, yang tidak punya keturunan yang lebih itu gitu. Jadi makanya saya itu simpatik dengan hal seperti ini, dan karena saya tahu, karena kita tuh tak tahu, takut pula nak macam ni ya, ndak Bang Edison ya. Karena tahu tadi, oh iyalah saya bantu, akhirnya saya pingin lebih tahu lagi lah gitu ya. Akhirnya saya mendalamkan supaya awalnya dia di Mak Inang, terus sekalian membawa acara, jadi saya juga tahu akhirnya apa kegunaan seperti Ceca Inai itu, apa maknanya sebenarnya gitu. Nah, Bu Omi, kalau untuk orang-orang biasa dan yang Wan, kalau Rana ini ya, Saripah itu ada perbedaan tidak, Bu Omi? Ada. Itu apa perbedaan dia? Beda kalau orang punya kayak Said lain lagi ya, kayak Raja lain lagi. Said sama Raja dah beda pula kain ya Bang ya. Kalau Said nih kadang salah saya hijau, iya Bang. Kalau Raja biasanya pakai itu kuning. Terus kalau nak berjalan tuh beralas dulu. Nak ke pelaminan tuh harus dialas, tidak boleh memijak pasir. Itu ada bedanya. Terus lilinnya juga beda. Oh, lilinnya juga beda. Kalau kita yang sederhana ini, macam saya ini lilinnya lilin mak saya ini lain keturunan, bapak saya orang biasa gitu ya. Lain lagi, saya ikut bapak. Jadi lilin saya 5, enggak 7 gitu.
Kalau orang yang berada kaumnya lebih anu lagi biasanya 7 rata-rata begitu. Dan mungkin ada yang lain lagi ya Bang Edison kan lebih dari 7 pun ada, yang penting itu ganjil. Itu ada mungkin Bang Edison lah yang tahu yang lebih dari 7 itu ada suku atau apa anu yang lain ya, bangsawan juga mungkin ya. Nah itu mungkin Bang Edison lah yang lebih tahu menjelaskan itu. Pak Desun mungkin ada yang ditambahkan nih terkait dengan perbedaan tradisi Cecah Inai untuk yang Said, tadi kan Sarifah, Wan juga, itu di mana letak perbedaan dengan orang-orang biasa gitu? Ya secara umum memang untuk masyarakat awam ini 5 biasa dipakai. Yang kemudian golongan yang ada derajat, contoh Wan, Said, Raja tadi, nah, itu rata-rata pakai 7. Pakai 7, mungkin perbedaannya di situ. Kalau detail-detail lain tentu banyak perbedaan ya, tapi kalau untuk lilin mungkin di situ perbedaannya. Jumlah 5, 7. Kalau 9 mungkin tertentu pula lagi. Tertentu lagi. Mungkin begitu untuk perbedaan lilin karena dia. Iya. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net mungkin ingin melihat secara dekat ya, khususnya untuk pemirsa RRI Net. Nah, apa saja tadi bahan-bahan dan perlengkapan yang harus dipersiapkan nih Bu Omi ya sebelum melakukan prosesi Cecah Inai dalam perkawinan adat Melayu Natuna. Iya. Ini Bu Omi bisa dijelaskan kembali ini apa saja bahan-bahan dan perlengkapan yang harus dipersiapkan Bu Omi sebelum melakukan tradisi Cecah Inai ini untuk perkawinan adat Melayu Natuna. Yang pertama kita persiapkan yaitu beras kunyit ya. Ini ada beras kunyit, ada peretih dan ada beras basuh, beras putih ya. Ini karena itu tadi saya potong sedikit Bu Omi, itu dicampur menjadi satu. Dicampur saja karena mungkin pas waktu itu kan kita tidak banyak tempat ya. Jadi kita menghamburkan, sebenarnya kalau kita boleh dia asing-asingkan, dipisahkan, tapi karena kita itu boleh begini karena mengurangi tempat tadi. Jadi kita tetap menghambur tuh tetap mengambil beras kunyitnya, peretihnya, terus beras basuhnya untuk taruh tangan, terus baru kita hamburkan gitu. Nah, kemudian saya lihat ada telur nih. Ini telur, pilihan telurnya nih seperti apa Bu Omi? Biasanya kalau tradisi di Natuna ini memilih telur itu pasti telur ayam kampung. Karena apa? Kita menurut tradisi dahulu, dulu mungkin tidak ada ayam yang datangnya dari luar gitu, peliharaan ayam sendiri. Dan ayam kampung ini, telur ayam kampung ini dia sangat bersih ya, dan pilihan juga kalau bisa yang baru bertelur lah untuk Cecah Inai. Itu dia telur ini juga di samping untuk merencis atau mengoles di sini di muka pengantin itu kan itu tidak satu makna sebenarnya. Yang makna saya jelaskan tadi banyak maknanya. Maknanya ini ya ada yang orang tua yang lain satu ini mengatakan bahwa telur itu nanti anak aku seperti telur cantik. Seperti telur nanti cucu aku seperti itu macam-macam makna kayak gitu kan, supaya nanti anandanya atau nanti yang kaum yang akan datang atau itu keturunan yang akan datang menjadi cantik, jelita, putih, bersih seperti telur begitu. Iya baik. Nah untuk jumlah telurnya itu berapa yang harus disiapkan Bu Omi? Biasanya kalau saya itu supaya tidak waktu kan kita itu Cecah Inai itu kan suami istri ya, berdua ya, sepasang. Jadi supaya tidak lama menunggu waktunya kita kasih 2 telur. Nanti sama-sama melaksanakan, sama-sama memegang telur gitu. Jadi tidak banyak waktu yang terbuang ketika melaksanakan acara Cecah Inai tadi. Terus ada apa lagi nih bahan-bahan yang perlu disiapkan Bu Omi? Yang persiapkan itu asam garam, gula. Asam garam gula ini kita ambil sedikit. Nah, kita ini saya campur juga nih ya. Karena itu tadi karena mengurangi tempat tadi. Ambil, kita cicipi di bibirnya. Nah, nanti pengantin itu ada rasanya pas kena dekat bibirnya tuh. Nah, terasa asin, terasa manis. Pas kena garam pas ya kena asin garam, rasanya. asin rasanya.
Nanti suatu saat ketika dia berkeluarga tuh teringat Mbak Nadia, teringat aku dulu jadi pengantin kena cecah inai, kena mak inangnya ke Omi nih, terasa asin dekat bibir. Itu, jadi dia tahu kehidupan berumah tangga itu gitulah rasanya ya. Dalam mengarungi bahtera rumah tangga tidak semudah yang dibayangkan begitu. Terus di sini juga ini ada inai. Inai ini sengaja kita tumbuk, bercari-cari, kadang-kadang ke rumah tetangga kalau tak ada, bertumbuk, kena kadang-kadang kena gambir ya, suruh dia merah. Padahal kalau inai itu sebenarnya sudah merah. Itu nanti kita kenakan, letakkan di telapak tangan mempelai. Nah, dah itu baru kita renjiskan dengan air tepung tawar tadi. Dengan daun tepung tawar kita renjiskan, terus sebagai tanda nanti kita bahwa terakhir setelah ditepuk bahwa nanti kita didoakan sama orang yang memandukan doa nanti bahwa kita telah selamat dalam melaksanakan ijab dan kabul sudah terlaksanakan dengan baik dan melaksanakan ritual yang cecah inai tadi. Alhamdulillah doa-doa dari orang tua terlaksana dan kita terima dengan senang hati dan bahagia pada malam hari itu ya. Nah Bu Omi, untuk tahapannya, nah apa dulu nih yang perlu dikasih, direnjis-renjis ke dulu atau apa dulu? Yang pertama tuh Mbak Nadia, beras kuning, pertih dan beras basuh tadi, beras putih ya. Nah itu kedua asam garam. Yang ketiga baru telur. Keempat baru inai. Inai berlanjut dengan daun tepung tawar tadi. Dan selanjutnya itu doa selamat tadi. Doa selamat bahwa kita sudah selesai acara yang intinya pada malam hari itu. Setelah ijab kabul tetap ada doa juga, tapi acara ini doa dari orang keluarga semuanya. Berarti acara kita yang pertamanya sudah selesai, yang intinya itu Mbak Nadia. Nah Pak Hadisun, mungkin ada yang ditambahkan terkait dengan prosesi tahapan dalam tradisi cecah inai untuk perkawinan dalam adat Melayu Natuna, Pak Hadisun. Ya, jadi Bu Kak Nadia, memang secara umum Melayu ini kan ada cecah inai dan ada juga berinai. Nah berinai itu kan sesungguhnya kalau dalam Melayu umum, baik Melayu Riau, Melayu Kepulauan Riau maupun Natuna, dulunya ada berinai kecil kan. Berinai kecil ini yang perempuan berinai dulu sebelum nikah di rumah dia, ya, berinai kecil nama dia. Terus setelah hari H pernikahan, setelah akad nikah, maka adalah dia berinai cecah inai ini dari pernikahan ini setelah nikah bersanding cecah inai. Nah cecah inai ini juga lah dijelaskan Omi tadi, urutannya begini, mulai dari tabur beras kuning, pertih, beras basuh, lanjut lagi dengan asam garam, gula gitu. Kemudian telur dan ya untuk tepung tawar yang terakhir itu memang biasanya tuh kan diikuti dengan syair-syair tepung tawar tadi, seperti yang saya contohkan tadi. Kemudian juga ada yang pakai kunut, ada yang pakai doa, ada yang pakai doa kunut, ada yang pakai doa selamat umum gitu, tanpa pakai kunut. Jadi itu tak masalah, artinya itu pilihan daripada masing-masing penepuk tepung tawar. Kemudian ya memang di dalam tepung tawar ini ya maknanya sesungguhnya adalah doa-doa tadi, doa perintah kepada Allah agar keluarga menjadi sebuah keluarga yang memang sakinah mawaddah warahmah, ya berkat doa bersama tadi begitu. Mungkin itu tambahan dari saya tentang cecah inai sampai ke ini tadi ya, tepung tawar tadi kan, doa ya. tepung tawar tadi Doa ya. tepung tawar. Ya, pendengar dan juga pemirsa RRI Net, kita akan break dulu sejenak. Tetap bersama kami di acara Obrolan Budaya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tepung tawar, tepung jati, tepung menawar sari-sari, minta berkat Nabi dan wali. Kuku ayam kuning kaki, batang cepatang cepake, bertepuk tawarku ini buang sial buang serake.
Tepung tawas pasang suami istri mendapat anak berupa jadi, yang perempuan menjadi pemaisuri, laki menjadi wali negeri. Batang semua berpenggel batang lunak batang tali tepung tawa akan aku tinggal doa kunut ada maganti. Allahumma hadina biman hadait wa afina biman abait wa tawalna biman tawalait wa barik lana bima aqait wa qina syarra aqait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yaqilu ma walait wa la yaqizu man adait tabarak rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma qsim ana bala wal qadha wal waba ma la yaqsifu khabiru. Allahumma srif ana bala wal qadha wal waba ma la yaqsifu khabiru. Allahumma dapat ana bala wal qadha wal waba ma la yaqsifu khabiru. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net di manapun Anda berada, kita masih ngobrol ya tentang tradisi cecah inai dalam perkawinan Melayu Natuna. Iya, pendengar dan juga pemirsa, nah tadi sudah dijelaskan sama Mak Inang kita ya, Bu Omi, ada beberapa bahan-bahan, kemudian perlengkapan yang memang harus disiapkan ya sebelum melakukan prosesi cecah inai ini. Nah, saya tertarik melihat ada daun-daun di situ, Bu Omi. Iya. Nah, itu untuk merenjis ya, begitu Bu Omi ya? Iya. Nah, itu daun apa saja yang digunakan, Bu Omi? Di sini kita gunakan nih ada pinang ya, daun pinang. Ini ada daun pinang, ada daun dingin. Daun pinang ini kata orang tua itu tidak boleh tinggal kata dia. Tak boleh tinggal. Tak boleh tinggal. Ada daun dingin, ini daun dingin, terus daun durian, daun apa nih? Daun nangka. Dan itu ini saya taruh ini ada daun cinta ya Kak Nadia. Ini daun cinta oh, daun ya. cinta namanya. Supaya ada warna, ada bunga di sedikit. Dan tak lupa di sini ada ketupat. 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 Kenapa ada ketupat nih, Bu Omi? Ini ketupat ini bukan sembarang ketupat. bukan sembarang ketupat. Ketupat tuh ketupat lepas, ketupat tolak bala, biasa orang buat di acara tolak bala, doa tolak bala ya. Itu ada nih ketupat nih pun ketupat perempuan, ketupat puan kata orang, ketupat laki. Ada daun gading ada. Ini karena apa? Ini tandanya kita nanti kalau udah ada daun tepung tawar itu pasti ada doa tolak bala aja ya. Nanti setelah baca doa tolak bala, dah baca doa itu kita wajib pula untuk melepaskan ini Oh, dilepaskan ketupatnya. Biasanya saya lepas, tarikkan. Dan lepas itu dikemanakan, Bu Omi? Biarkan aja situ. Biarkan lepas di saja situ. satu. Itu ada tanda ya orang tua dulu tuh. Itu maknanya? Apa? Maknanya itu kita kan dah selesai, itu nih masih diikat rasanya ya. Dah selesai kita doa tolak bala tadi. Kita lepas bahwa mudah-mudahan dengan lepas dengan segala mungkin yang selama ini mungkin yang dijalani sebelumnya, mudah-mudahan dalam mengarungi rumah tangga dah didoakan itu segalanya dilapangkan dari hal-hal ya tentunya dalam berkehidupan rumah tangga, rezeki semuanya. Mudah-mudahan dilapangkan lah dari segala cobaan apapun. Kita itu dengan senang, dengan hati yang apa, ikhlas apa kita menjalani dalam kehidupan sehari-hari atau berumah tangga. Dan doa ini pun tidak di pas cecah inai saja nih. Orang nak beranak pun, orang beranak perak kata orang sini itu. Itu ada nasi kuning, ada inti dia, tetap ada tepung tawa dulu nih kita Pak Haji tolak bala. Kita melaksanakan tepung tawa tuh tak juga dengan taruh telapak tangan tuh tak sembarangan juga Kak Nadia ya. Terlentang, itu tangan kiri. Harus kiri ya? Kiri, ditelentangkan. Itu orang tua itu bilang memohon rahmat itu dulu, tapi dengan tangan kiri itu semua ada maknanya. Makna itu ya doa lah, segala-galanya itu doa. Orang tua yang membaca itu memohon berkat dia dengan tangan kiri, mungkin nanti berakhir dengan kanan tangan
tangan kanannya nanti mudah-mudahan kita aminkan dua-duanya nanti gitu. Nah, untuk pemilihan daunnya nih, Bu Omi, sama tidak tepung tawa perkawinan, tepung tawa melahirkan, tepung tawa pindah rumah, tuh daunnya sama aja atau beda? Sama. Cuma kadang kalau orang nak tepung tawar beranak atau melahirkan itu biasanya daunnya besar-besar. Karena nak masuk kaki bayi di situ. Baskomnya besar, daunnya pun besar, air pun banyak ya Bang Edison ya. Tapi kalau adat perkawinan ini pun kalau untuk kalau untuk adat cecah inai sebenarnya lebih kecil lagi. Kalau udah yang kayak gini nih lah doa yang berambai-rambai tadi yang Bang Edison bilang tadi. Nah, itulah bedanya. Cuma itu beda. Kalau daun itu tidak ada beda. Nah, mungkin Pak Hadisun ada yang ditambahkan. Nah, kenapa menggunakan daun itu untuk renyah-renjis ya orang sini sebut ya, untuk tepung tawar tuh. Ya memang dalam pemilihan bahan itu tentu kita lihat secara filosofinya orang-orang tua dulu tentu ada landasannya. Kenapa daun ini dimasukkan? Kenapa daun ini dimasukkan? Nah, kita lihat dari satu-satu. Daun yang pertama daun ini, daun durian ya. Nah, daun durian ini kan sifat durian ini kan memang kokoh, tinggi, menjulang. Itu dan batang-batang durian yang ada pada kita ini kan. Iya. Nah, bermakna bahwa harapannya nanti seseorang ini ataupun anggaplah kalau dalam keluarga yang baru menikah ini diharapkan keluarga mereka menjadi sebuah keluarga yang kokoh, kuat, tinggi, rindang, besar gitu. Nah, itulah harapannya. Kemudian daun dingin nih, daun dingin ini tentu harapannya keluarga ini menjadi sejuk, dingin sebagaimana simbol daunnya, damai, tentram seperti itu. Nah, kemudian daun cinta. Nah, rasanya cinta sudah jelas maknanya gitu ya, bahwa diharapkan keluarga ini penuh cinta, penuh kasih sayang, berbunga-bunga kan gitu ya Kak Omi. Betul. Itu. Berbunga-bunga terus ya. Kemudian daun pinang. Iya, daun pinang. Nah, daun pinang ini kita lihat bahwa pinang dipakai yang pertama jelas ketika memakan sirih. Pinang ini menjadi penawar, pewarna gitu. Nah, harapannya juga seperti itu. Pinang juga menjadi, daun pinang ini melambangkan bahwa ketika ada suatu hal ini keluarga ini harus ada penawar, harus ada obatnya. Nah, sehingga itulah perlambangnya. Kemudian yang berikutnya ada daun daun gading. Fungsi daun gading dalam masyarakat kita pada lazimnya adalah yang pertama penanda makam, betul ya? Penanda kuburan, kemudian pembatas tanah. Pembatas lahan-lahan, bisa juga menjadi jambangan, tapi pada umumnya dia dipakai untuk penanda makam, penanda kuburan, kemudian penanda tanah. Ini yang dapat saya pahami filosofinya seperti itu, bahwa jangan pernah lupa bahwa semuanya akan ada akhirnya. Betul. Maka inilah makna kenapa daun gading ada di sini, bahwa hidup harus ada batasan. Iya. Kita ingat bahwa suatu saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah tinggalkan ibadah, jangan pernah jauhkan diri dari Allah taala, agar kelak ketika kau kembali kau akan selamat dunia dan akhirat. Nah, seperti itu kira-kira yang dapat saya jelaskan makna daripada daun-daun ini. Barangkali Kak Omi ada tambahan ya sih dah. Nampaknya Bang Edison tak ada tambahan ya, cuma kalau di sini di acara Cecah Inai ini kita perlu sedikit pingin tahu dan pingin menekankan kepada saudara-saudara kita atau keluarga kita nanti yang nak menikah atau punya hajatan. Tentunya bukan nak melaksanakan cecah inai ini bukan sembarang cecah inai begitu. Kita harus tahu dulu arti dan makna cecah inai itu, supaya ketika kita mengarungi bahtera rumah tangga nanti kedua mempelai ini paham. Orang tua susah-susah mengadakan cecah inai, mendoa restu gitu kan. Jadi tidak segampang, makanya tidak segampang yang dibayangkan memutuskan sesuatu, nak memikul beban berat dan ringan itu
dia akan tahu sendiri ketika dia akan melangkah dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Jadi ndak harus kita tahu gitu. Jangan dikatakan orang ini pingin melaksanakan, tapi tak paham. Jadi mudah-mudahan nanti ada keluarga kita yang nak hajatkan anaknya dan yang akan menjadi calon mempelai itu kita perlulah kasih tahu juga ya, bukan cecah inai ini sembarang cecah inai ya Bang Disun, menepuk tepung tawar bukan sembarang menepuk gitu, semua ada maknanya. Semoga nanti yang kedepannya itu ketika acara itu dijelaskan itu memang harus Mak Inang tuh MC juga harus tahu, Mak Inang juga harus tahu, karena kita suatu melancarkan acara Cecah Inai ini ya dipandu oleh orang yang paham dan mengerti dengan acara adat istiadat kita sendiri, itu Mbak Nadia. Iya, nah menarik ya kalau kita berbicara tentang Mak Inang nih. Nah, saya ke Pak Hadisun lagi, Pak Hadisun, untuk tetap melestarikan supaya ada generasi tadi, ada tidak dalam waktu dekat ini wacana dari pihak terkait mengadakan pelatihan tadi, atau mungkin di tengah pandemi secara virtual, atau bagaimana Pak Hadisun upayanya? Iya, Kak Nadia, untuk program kita dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Natuna, untuk tahun 2022 kita emang sudah mengusulkan kegiatan workshop adat istiadat, itu sudah masuk dalam program kerja kita. Hanya saja nanti tergantung dengan kondisi anggaran, apakah memang itu disetujui atau tidak. Tetapi paling tidak nanti seperti yang Kak Nadia sampaikan tadi, bahwa paling tidak kita bisa buat secara virtual. Nah, yang jadi kendalanya bahwa kadang-kadang dengan virtual ini tidak semua dapat menjangkau di kampung-kampung kita nih, karena memang mungkin di kota kita di Ranai masih sudah menjangkau 4G, artinya sudah 4G, di Sedanau mungkin sudah 4G, tapi banyak tempat-tempat lain yang belum 4G. Dan Mak Inang kita nih yang ada di kecamatan-kecamatan sana itu bukan hanya ada di ibu kota kecamatan, tapi banyak yang ada di desa-desa yang memang masih belum terjangkau 4G-nya, sehingga untuk kita laksanakan workshop secara daring ini juga masih tentu ada kendala di situ, sehingga kita berharap dapat kita laksanakan workshop secara langsung. Dan untuk langsung tentu kita harus menyiapkan pembiayaan, karena ketika kita memanggil Mak Inang muda yang dari pulau-pulau, dari kecamatan-kecamatan yang pisah pulau, kita harus menyiapkan akomodasi mereka, kita harus siapkan konsumsi makan minumnya selama beberapa hari. Karena contoh dari Subi nak kemari harus siapkan kapalnya tidak bisa dalam 2-3 hari kan, betul. Harus siapkan paling tidak mungkin 4-5 hari mereka di sini, yang tak mungkin kita membiarkan mereka tanpa dipikirkan akomodasinya. Nah, itu adalah kendala-kendala yang memang dihadapi oleh kami juga Natuna secara umum dengan kondisi geografis yang memang berjauhan pulau-pulau seperti ini, sehingga ya mau tidak mau kadang-kadang dalam penganggaran mana yang mungkin untuk dilaksanakan, itu yang kita laksanakan, sehingga sejak 2017 lalu memang belum ada lagi. Mudah-mudahan nih 2022 dapat tercover dan bisa kita laksanakan workshop ini. Meskipun mungkin sesungguhnya dengan kondisi COVID ini kita tahu bahwa dampaknya dalam keuangan negara mulai dari APBN, APBD itu cukup parah dampaknya. Dampak pengurangan APBD dan APBN ini cukup signifikan. Nah, kita juga khawatir bahwa penyelenggaraan kebudayaan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan harapan kita. Tapi ya mudah-mudahan kita berharap bersama kondisi COVID ini segera selesai, sehingga semua bisa berjalan kembali normal, juga termasuk dalam upaya pelestarian kebudayaan, termasuk dalam membuat pelatihan, workshop, temu ramah, temu bicara, bincang budaya bersama penggiat budaya ini, Mak Inang, kemudian juga pembawa acara, pemantun, ini bisa kita laksanakan di Natuna. Nah, Pak Hadisun sendiri kalau melihat minat generasi muda untuk menjadi Mak Inang saat ini seperti apa? Secara umum
tren. Nah, Iya. tren kalau kita berbicara tren secara Iya. umum memang yang tradisi ini mulai ditinggalkan gitu. Nah, secara umum tidak seperti itu. Bahwa tradisional mulai ditinggalkan, tapi yang modern semakin dikejar. Nah, memang ada penurunan ya. Penurunan minat itu jelas sekali. Mungkin di Semul inilah penurunan minat dari generasi muda itu ada, sehingga memang agak susah juga mencari, tapi Iya. tetap ada karena pernikahan ini kan diperlukan dalam setiap masa nih. Iya, Sehingga betul. mau tidak mau di kecamatan tetap ada mainang-mainang. Cuma saja bahwa kualitas pengetahuan mainang-mainang mungkin jauh pengerusannya dari mainang kita yang dulu. Nah, karena orang-orang tua kita dulu pemahamannya jauh lebih tinggi tentang adat tradisi yang kita punya nih. Sementara generasi sekarang mungkin ibaratnya tak ada akar, tak ada rotan, akar pun jadi. Mungkin seperti itu kira-kira. Tapi kita tak berharap ini berkelanjutan seperti itu. Tapi kita dari instansi pemerintah, Iya. selaku pemerintah memang terus memikirkan bagaimana supaya minat ini terus timbul. Artinya bagaimana kebudayaan ini bisa tetap lestari, bisa tetap dicintai, bisa tetap ditekuni oleh generasi-generasi muda untuk menyambung estafet nih yang makin berumur ini gitu. Ya, kita sama-sama lah menjaga budaya. Artinya tidak bisa kami sendiri nih. Iya. Karena sesungguhnya urusan kebudayaan itu merupakan tanggung jawab bersama. Baik dari dinas, masyarakat, lembaga pendidikan, kemudian pengambil kebijakan semuanya. Karena apabila hanya dibebankan kepada dinas yang membidangi itu saja, maka sesungguhnya kebudayaan ini akan pelan-pelan terkikis karena tidak akan mampu bila hanya dinas yang mengurusnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi harapannya seperti apa? Harapan Khususnya kami untuk tradisi Ceca Inai Ya. dalam adat perkawinan Melayu Natuna. tentu saja semua kita pasti punya harapan bahwa kebudayaan ini tidak akan pernah padam, tidak pernah surut, tidak pernah hilang, tidak pernah punah ditelan oleh zaman, tapi akan selalu ada generasi-generasi penerus. Seperti Kak Omi, mungkin nanti Kak Omi anak-anak beliau meneruskan, teman-teman beliau, keluarga beliau meneruskan mengambil ilmu, atau ada orang lain yang mengambil ilmu beliau teruskan lagi gitu. Hanya saja tinggal dilakukan pertemuan bincang, mungkin Mak Inang sini nanti dikumpul. Kemudian juga kami juga memikirkan bahwa yang seperti ini khususnya adat nikah kawin itu dapat dijadikan sebuah destinasi Iya. wisata. Ini merupakan satu daya tarik wisata yang dapat kita jual untuk paket-paket wisata. Iya. Bisa kita jual. Bagaimana caranya? Tentu dengan mengatur ini sedemikian rupa orang-orang wisatawan bisa saja datang ikut dalam paket itu yang sudah diatur dengan tuan rumah. Contoh, nanti dia bisa ikut makan berdulan, Iya. dia bisa ikut mendengarkan bagaimana orang membaca tepung tawar, membaca syair tepung tawar. Dia bisa ikut bagaimana menyaksikan bagaimana orang menyecah inai. Nah, ini bisa dijadikan paket pariwisata. Nah, tetapi tentu saja perlu sebuah konsep yang matang lagi. Artinya tidak hanya sebagai sebuah konsep saja, perlu diterapkan nantinya. Iya. Nah, ini juga memerlukan sebuah langkah yang jelas gitu. Ya, mudah-mudahan dapat segera terrealisasi. Baik. Seperti itu. Nah, Bu Omi sebagai Mak Inang nih, apa harapannya terkait dengan tradisi Ceca Inai dalam perkawinan adat Melayu Natuna? Harapan saya sekarang ini, saya ini melaksanakan generasi penerus ya. Iya. Mudah-mudahan nanti dan saya itu pun dari adik-adik yang dan kawan-kawan saya sering juga saya mengajak apa? Karena mereka ini kan tidak tahu awalnya, jadi saya ajak, ayolah ikut acara orang pernikahan supaya kalian nanti tahu nanti acara Ceca Inai itu apa. Sedangkan kita kasih tahu aja bunga rampai aja dia tak tahu gitu kan. Padahal dia nak ngelamar itu sangat diperlukan itu Iya. untuk hantaran itu mas kawin, bunga rampai, tipak sirih. Nah, dia pun tidak tahu. Jadi macam mana kita, makanya kita harus tahu karena pergi dekat acara orang Ceca Inai, maka saya ajak supaya mereka tahu. Jadi harapan saya itu adik-adik saya nanti atau anak saya ya, saudara saya yang nak, dan hal macam ini pun tidak semua orang yang nak ya Bang Edison ya, yang harus bisa ibaratnya
percaya dia cakap itu nak mengeluarkan cakap lah mendeni kata dia kan, itu dia khawatir itu takut gitu. Tapi karena harapan saya nanti generasi yang akan datang itu belajarlah, karena saya awal juga belajar, bukan mak saya hanya memandu barang-barang ini aja, bahan-bahan aja. Untuk cakap-cakap itu belajar, Google sudah ada, apa sudah ada, orang tua-tua kita pun ada. Mudah-mudahan nanti generasi penerus nanti mau ya, harapan saya seperti itu, mau belajar dan sampai umur berapa pun tetap bersemangat lah, jangan sampai kita itu meninggalkan adat kita sendiri, itu Mbak Nadia. Baik, nah memang kalau kita berbicara tentang budaya adat istiadat yang memang diwariskan secara turun-temurun yang baik itu harus tetap kita lestarikan ya, walaupun perkembangan zaman sudah semakin modern, ini harus tetap kita lestarikan agar tidak hilang di telan perkembangan zaman. Iya, pendengar dan juga pemirsa RRI Net, sampai di sini dulu kebersamaan kita malam ini di acara obrolan budaya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nadia pamit undur diri. Kita jumpa lagi di acara yang sama di lain waktu. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.